Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1341. Saat Gu Qinglian mengatakan ini, Long Zaitian mengikuti pandangan Gu Qinglian dan menoleh. Bukankah, hanya seperti itu? Long Zaitian meliriknya, dan dia sangat yakin. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya, dan hampir mati. Gu Qinglian mengedipkan matanya, sangat bingung, dia merasa sedikit bersimpati kepada lelaki tua jahat itu. Lelaki tua itu bahkan tidak meminta bayaran sepeser pun, dan dia tidak terlihat seperti pembohong, mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Bagaimana saya bisa tahu? Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dia juga tidak mengerti. Tetapi dia juga memikirkannya di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat memikirkan alasannya. Apa yang terjadi di sini? Li Ping bertanya lagi. Dalam perjalanan pulang hari ini, kami bertemu dengan seorang peramal tua, yang ini barusan. Aku sedikit penasaran dan memintanya untuk meramal Zaitian. Gu Qinglian menjelaskan. Lalu, apa yang kamu temukan? Long Yuner berkedip dan bertanya. Saya tidak tahu apa-apa, dan dia mengembalikan uang itu kepada saya. Apalagi yang harus ditagih? Bangsawan memiliki takdir, takdir tidak dapat diintip, dan takdir tidak dapat dilanggar. Lagi pula, saya tidak mengerti, dia begitu menyedihkan. Gu Qinglian menceritakan apa yang baru saja terjadi. Lalu apa? Long Yuner bertanya lagi. Dan kemudian tidak ada yang lain. Lalu, berita barusan mengatakan bahwa dia berdarah dari 7 lubangnya. Ini terlalu aneh. Gu Qinglian menonton TV lagi, tapi beritanya sudah sampai ke berita berikutnya. Kakak ipar, pernahkah kamu bertemu pembohong? Peramal kebanyakan pembohong. Tidak kebanyakan pembohong, tapi bajingan pembohong. Tanya Long Yuner setelah mendengarkan. Tapi dia tidak meminta uang, kan? Gu Qinglian sangat bingung. Mungkin dia tidak bisa menebusnya lagi, jadi dia tidak butuh uang. Long Yuner berkedip, lalu berkata. Aku berkata Qinglian, kamu percaya peramal, dia pembohong. Gu Yunsan berbicara, dan dia berbicara sambil makan. Sejujurnya, ada beberapa hal yang benar-benar harus kamu percayai. Li Ping menyela. Wanita tua, kamu benar-benar percaya tahayul. Setelah Long Defu berbicara, dia terdiam. Apa itu tahayul? Saya lebih suka percaya apa yang ada daripada percaya apa yang tidak ada. Bantah Li Ping. Jika dia memiliki kesimpulan, dapat dikatakan bahwa dia lebih suka percaya apa yang dia miliki atau tidak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak peduli bagaimana kamu mempercayainya, dia pembohong, jadi jangan pikirkan itu. Long Defu menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dalam 2 hari, mari kita pergi ke rumah sakit untuk menemui orang tua ini. Aku mengetahui dari berita barusan bahwa dia ada di rumah sakit rakyat Linjiang. Gu Qinglian memandang Long Zaitian dan menyarankan. Betul. Jika dia terlihat seperti ini, dia tidak akan bisa keluar dari rumah sakit dalam 1 atau 2 hari. Tidak apa-apa setelah 2 hari. Long Zaitian setuju sambil makan. Makan, jangan bicara tentang hal lain, piringnya akan dingin. Li Ping terus menyapanya lagi. Dengan begitu, keluarga itu mulai makan dengan serius. Setelah makan, Long Zaitian kembali ke kamar, dan Gu Qinglian juga kembali ke kamar. Yah. Kapan kamu pergi? Berdiri di depan Long Zaitian, Gu Qinglian bertanya. Keduanya begitu dekat sehingga Long Zaitian bisa mencium aroma tubuh Gu Qinglian yang elegan. Long Zaitian tinggi, dan sosok Gu Qinglian dianggap tinggi, tetapi di depan Long Zaitian, dia masih setengah kepala lebih pendek. Ini jam 9 malam. Long Zaitian melihat waktu, sudah lewat jam 8. Mendengar ini, Gu Qinglian memeluk Long Zaitian. Pergi keluar selama 2 hari, dan sepertinya kamu tidak akan kembali. Melihat Gu Qinglian seperti ini, Long Zaitian tertawa. Mengapa keluar selama 2 hari, meskipun 2 hari ini pasti seperti 2 tahun bagiku. Apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya apa yang kamu lakukan? Gu Qinglian menutup matanya, dan menekan wajahnya ke dada Long Zaitian, berusaha untuk tidak meneteskan air mata karena enggan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku pasti akan kembali dengan selamat dalam 2 hari. Ini jam 8.12 malam, dan aku berjanji untuk muncul di depanmu saat ini lusa.
Long Zaitian melirik ke waktu lagi, dan berkata, "Lusa, bukankah kamu bilang, 2 hari kemudian?" Gu Qinglian memandang Long Zaitian dengan reaksi bingung. "Pokoknya, tidak akan melebihi waktu ini, paling lama lusa." Melihat Gu Qinglian sangat serius, Long Zaitian tidak punya pilihan selain menjelaskan. "Yah, itu yang kau janjikan padaku, dan seorang pria harus melakukan apa yang dia katakan." Gu Qinglian menatap Long Zaitian dengan wajah serius. "Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan, kapan saya tidak bisa melakukan apa yang saya katakan?" Long Zaitian tersenyum. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, tetapi terus memeluk Long Zaitian, menutup matanya, dan menempelkan wajahnya ke dada Long Zaitian. Dia tampaknya menggunakan metode ini untuk merasakan keberadaan Long Zaitian dan kelembutan Long Zaitian. Ketukan. Ada ketukan di pintu. "Bu, ayah, aku masuk." Di luar, suara Long Xiaoxi datang. Long Xiaoxi sangat bijaksana. Setiap kali dia masuk, dia akan mengetuk pintu. Mengetuk adalah semacam kesopanan. Kemanapun dia pergi, dia akan mengetuk lebih dulu. "Silahkan masuk." Gu Qinglian melepaskan Long Zaitian, dan berkata, "Ayah, apakah kamu akan bekerja di tempat lain lagi?" Long Xiaoxi menginjak sandal kelinci kecil itu dan masuk, lalu berbaring di tempat tidur, menatap Long Zaitian, dan bertanya, "Ya, ayo pergi nanti." Long Zaitian membelai kepala susu kecil Long Xiaoxi dan menjawab, "Maka kamu harus membawakanku sesuatu yang enak." Long Xiaoxi mengedipkan matanya. "Oke, itu sangat diperlukan." Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab, "Pembohong besar, kamu mengatakan itu setiap saat, dan kamu lupa setiap saat." Long Xiaoxi melirik Long Zaitian dengan kesal. "Kapan aku lupa dan tidak mengada-ada?" Long Zaitian tersenyum. "Kita harus ingat kali ini." Long Xiaoxi memeluk lengan Long Zaitian dan berkata dengan serius, "Oke, ingat, kamu tidak bisa membuat kucing kecil rakus kelaparan di rumah." Long Zaitian tersenyum. "Wekek." Long Xiaoxi tersenyum ketika mendengar ini, terlihat sangat bahagia. "Sudah waktunya, aku harus pergi." Long Zaitian melihat waktu itu. "Pakai mantelmu, di luar dingin, apakah kamu ingin membawa sesuatu untuk dimakan? Kamu akan makan ketika kamu lapar di jalan." Gu Qinglian mengenakan mantel pada Long Zaitian, dan berkata, "Kamu tidak perlu makan, tidak apa-apa untuk lapar sebentar." Long Zaitian sedikit tersenyum. "Tidak apa-apa. Hati-hati, Xiaoxi dan aku akan menunggumu di rumah." Gu Qinglian menepuk pinggang Long Zaitian dan berkata dengan lembut, "Aku akan turun." Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, itulah jalannya. Lalu turun. "Ayah, Bu, ayah mertua, aku pergi dulu." Ketika Long Zaitian melihat semua orang, dia adalah Tao. "Hati-hati di jalan." Desak Liping. "Oke, tidak masalah." Long Zaitian menjawab. "Zaitian, apa yang terjadi di luar lingkungan ini?" Long Defu melihat keluar dan bertanya dengan ragu. "Apa yang sedang terjadi?" Long Zaitian bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1342. "Saya baru saja kembali dari luar bersama Lao Gu, dan menemukan ada polisi di luar, dan mereka mengepung tempat kami." Long Defu berkata dengan jelas. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hatinya bergerak sedikit. Dari kelihatannya, gerakan Chen Xiangtian cukup cepat. Bukankah ini tidak damai baru-baru ini? Terutama di daerah kami, mungkin Ketua Qin dan yang lainnya telah mengajukan perintah perlindungan atau semacamnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian dengan santai mengarang alasan. "Itu saja, bagus, dengan adanya polisi, kami merasa jauh lebih aman." Long Defu juga tersenyum saat mendengar kata-kata ini. "Oke, tidak apa-apa, aku pergi dulu." Long Zaitian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang lagi. "Pergilah, hati-hati di jalan." Long Defu menanggapi. Saat ini, Lin Si sudah mengemudikan mobil ke pintu. Long Zaitian keluar, membuka pintu mobil, dan berjalan. "Ayo pergi." Long Zaitian berkata kepada Lin Si. Setelah mendengar ini, Lin Si mengangguk, menyalakan mobil, dan keluar dari area villa. Di kamar Gu Qinglian menyaksikan mobil Lin Si pergi, berpikir, dan sepertinya telah berpikir panjang. "Bu, ada apa?" Long Xiaoxi meraih tangan giok Gu Qinglian dan bertanya. "Tidak apa-apa, aku akan melihat apakah ayah sudah pergi." Gu Qinglian tersenyum sedikit, dan memegang tangan kecil Long Xiaoxi di punggungnya. "Oh,
Ayah akan segera kembali, dan dia tidak keluar selama berhari-hari. Long Xiaoxi terlihat sangat masuk akal, ayo turun untuk menonton TV. Gu Qinglian meraih tangan kecil Long Xiaoxi. Bagus. Long Xiaoxi menjawab, dan turun bersama Gu Qinglian. Dari rumah keluar area villa, kecepatan Lin Si tidak cepat, dan dia tidak bisa mengemudi dengan sangat cepat di area perumahan. Tidak seperti biasanya, ada lebih banyak satpam yang berpatroli di sekitar. Di luar area villa, ada patroli harian oleh polisi dengan peluru tajam, dan area villa dikepung rapat, terlihat tidak bisa ditembus. Apakah semua orang di gunung ini dikirim oleh Tuan Lin? Long Zaitian melihat keluar jendela, seolah merasakan sesuatu. Kekuatan kakak tampaknya telah banyak pulih. Mereka semua adalah master di tingkat master seni bela diri. Siluman dan menghilangnya mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Kakak benar-benar dapat mengetahui keberadaan mereka. Warna cerah melintas di mata Lin Si, dan dia berkata dengan emosi. Jika saya tidak pulih sama sekali, bukankah saya akan banyak menderita di tangan Bai Li Wuqiu? Long Zaitian tersenyum sedikit, seolah menunjuk. Itu benar. Lin Si tersenyum lagi. Apakah semuanya sudah diatur? Long Zaitian bertanya lagi. Semua sudah diatur, kakak jangan khawatir, selama tidak ada masalah dengan kakak, sama sekali tidak akan ada masalah denganku. Hari ketika kakak kembali adalah waktu bagiku untuk membersihkan kota Linjiang. Lin Si mengemudikan mobil, dengan cukup percaya diri. Itu bagus. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab, tetapi matanya masih melihat pemandangan di luar jendela, dan dia tidak melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba, sebuah mobil naik gunung dengan kecepatan tinggi. Paman Bai Li telah mendaki gunung. Lin Si juga memperhatikan mobil lain lewat, jadi dia berbicara. Saya melihat. Long Zaitian menjawab. Dengan Paman Bai Li di sini, pada dasarnya tidak ada masalah di sini. Dengan begitu banyak jaminan, mereka bahkan tidak bisa terbang dengan sayapnya. Lin Si sangat percaya diri dan otentik. Long Zaitian menjawab lagi, matanya masih melihat pemandangan sekitar. Tidak hanya ada polisi di gunung, tetapi ada juga polisi di bawah gunung, dan mereka dikerahkan lapis demi lapis. Ini yang terbaik yang bisa dilakukan Chen Xiangtian. Lin Si mengemudikan mobil, dan mobil itu melaju kencang di jalan di kota Linjiang. Kota Linjiang, Villa Puncak Gunung. Sebuah taksi berhenti di depan pintu terbuka, Bai Li Wuqiu turun, diikuti oleh Tuan Xiaor. Penjaga itu juga mengenal mereka berdua, jadi tanpa basa-basi lagi, dia membiarkan mereka masuk. Setelah keduanya memasuki area villa, mereka langsung menuju Villa Long Zaitian. Di pintu, Tuan Xiaor melangkah maju dan membunyikan bel pintu. Bukan orang lain yang keluar untuk membuka pintu, tapi Long Yuner. Apa yang kamu lakukan di sini selarut ini? Melihat Bai Li Wuqiu, Long Yuner bertanya dengan marah. Apakah ini nada yang seharusnya kamu miliki saat berbicara dengan guru? Panggil guru, mengerti? Kata Bai Li Wuqiu dengan wajah datar. Ini bukan sekolah, jangan mengudara di sini. Long Yuner masih belum berencana untuk membuka pintu. Ini bukan sekolah. Setelah keluar dari sekolah, bukankah aku gurumu? Buka pintunya dan jangan bicara omong kosong. Bai Li Wuqiu melanjutkan. Kamu belum mengatakan untuk apa kamu di sini. Ini sudah larut malam, dan kakakku tidak ada di rumah. Long Yuner melirik Bai Li Wuqiu dengan hati-hati. Percuma memberitahumu, aku akan memberitahu bibi dan pamanku, buka pintunya. Bai Li Wuqiu melanjutkan. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan membuka pintu. Long Yuner menggerakkan sudut mulutnya seolah dia bertekad untuk tidak melakukan apa-apa. Yuner, apa yang kamu lakukan berdiri di luar? Dengan siapa kamu berbicara? Bukankah seseorang baru saja membunyikan bel pintu? Mengapa tidak ada yang masuk? Di dalam ruangan, terdengar suara Liping. Bu, tidak apa-apa. Anak itu lewat dengan nakal dan baru saja membunyikan bel pintu rumah kita. Long Yuner mengangkat suaranya. Kamu pergi. Long Yuner menjatuhkan hukuman dingin. Bibi, aku di sini, aku putus asa, aku di sini untuk menemuimu. Tanpa pilihan lain, Bai Li Wuqiu hanya bisa berteriak keras, dan Long Yuner hanya bisa melihat benang hitam saat mendengar suaranya. Orang ini seharusnya tidak terlalu tak tahu malu,
hanya Bai Wuqiu yang bisa melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Hei, Xiao Qiu ada di sini, kenapa kamu tidak masuk? Li Ping keluar, melihat pintunya tidak terbuka, jadi dia bertanya. Bibi, aku tidak diizinkan masuk. Bai Wuqiu mengerutkan bibirnya karena malu, menunjukkan bahwa Long Yuner bertindak sebagai penghalang. Kamu bajingan, mengapa kamu begitu jahat? Li Ping tidak bisa menahan diri untuk memukul Long Yuner, dan berkata dengan marah. Aku kembali dan pergi tidur. Long Yuner meregangkan pinggangnya dan masuk ke dalam rumah. Li Ping membuka pintu dan membiarkan Bai Wuqiu masuk. Xiao Qiu, kenapa kamu di sini sangat terlambat? Li Ping sedikit penasaran. Saya ingin meminjam tempat untuk tidur selama 2 malam. Udara di rumah saya tidak terlalu bagus akhir-akhir ini, dan baunya tidak nyaman. Bai Wuqiu dengan santai membuat alasan sambil berjalan. Tidak apa-apa, tidak masalah, kami punya banyak kamar di sini, tidak peduli berapa malam kamu ingin tidur. Li Ping juga sangat disambut. Ayo pergi, idiot, cari kamar dan taruh barang-barangnya. Bai Liu menjawab, dan berkata kepada Tuan Xiaor. Masuk dulu, kamar akan diatur untukmu. Li Ping menyambut mereka berdua masuk. Ini Xiao Qiu. Long Defu dan Gu Yunsan sedang menonton TV saat ini, dan mereka sedikit terkejut melihat Bai Wuqiu dan Tuan Xiaor masuk. Bab 1343. Saya punya masalah di rumah, datang ke sini untuk tidur selama 2 atau 3 hari. Bai Wuqiu berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, ada banyak kamar. Long Defu menanggapi. Aku akan mengatur kamar untukmu nanti, tidur saja di kamar sebelahku, kamar itu sangat besar. Gu Yunsan juga menjawab. Ngomong-ngomong, Xiao Qiu, di mana 2 lelaki tua di keluargamu, apakah kamu ingin mengatur tempat untuk mereka? Apa yang dipikirkan Li Ping, jadi dia bertanya. Mereka sudah kembali ke ibu kota kekaisaran kemarin. Mereka telah tinggal di sini selama 1 atau 2 bulan. Sudah waktunya untuk kembali. Jika mereka tidak kembali, keluarga akan mengira mereka adalah orang hilang. Namun, menurut agar kebajikan kedua lelaki tua itu dapat kembali dalam beberapa saat. Bai Wuqiu melambaikan tangannya dan menjelaskan. Baiklah, bagaimana kalau kamu tinggal di 2 kamar ini? Li Ping membuka 2 kamar dan bertanya. Tidak masalah, semuanya baik-baik saja. Idiot, kerja. Bai Wuqiu berkata kepada Tuan Xiaor lagi. Tuan Bai Li ada di sini. Saat ini, Gu Qinglian keluar dari dapur, memegang piring buah, dan Long Xiaoxi mengikuti di belakangnya. Aku di sini selama 2 hari. Bai Wuqiu tersenyum. Tuan Bai Li bisa tinggal di sini selama dia mau. Gu Qinglian juga tersenyum. Paman aneh Bai Li. Teriak Long Xiaoxi. Kamu juga baik. Bai Wuqiu duduk dan meremas wajah kecil Long Xiaoxi. Aku benci itu menyakitkan. Long Xiaoxi melepaskan diri dari tangan Bai Wuqiu, dengan sedikit kebencian. Apakah kamu sudah makan? Tanya Gu Qinglian. Aku sudah makan, jadi tidak perlu khawatir lagi, Long Zaitian seharusnya sudah berangkat, kan? Bai Wuqiu melambaikan tangannya, lalu bertanya lagi. Hah? Xiao Qiu, kamu juga tahu kalau Xiao Tian sedang dalam perjalanan bisnis. Long Defu jelas merasakan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia bertanya. Mendengar pertanyaan ini, Bai Wuqiu tertegun sejenak, merasa ada sesuatu dalam kata-kata Long Defu. Oh, benar. Dia mengatakannya padaku sebelumnya, mengatakan bahwa dia akan pergi selama 2 hari. Bai Wuqiu menutupi. Dia baru saja keluar, kamu seharusnya bertemu. Gu Qinglian menjawab. Benarkah? Sepertinya aku tidak memperhatikan mobilnya. Bai Wuqiu sedikit terkejut. Aku akan melihat kamarku. Bai Wuqiu berdiri, lalu masuk ke kamarnya. Gu Qinglian melihatnya, dan ada kedipan di matanya, seolah dia mengerti sesuatu. Bai Wuqiu datang ke sini untuk melindungi mereka. Long Zaitian dan Bai Wuqiu tampaknya tidak cocok, mereka tidak menyukai satu sama lain, saling menyalahkan, dan membenci satu sama lain, tetapi pada kenyataannya, mereka dapat saling membela di saat krisis. Mungkin ini adalah persahabatan yang aneh antara laki-laki, setidaknya ada persahabatan yang aneh antara Long Zaitian dan Bai Wuqiu. Di dunia ini, banyak hal yang tidak dapat disimpulkan sepenuhnya dengan benar dan salah,
lebih bermuka-muka, benar dan salah, terutama dalam hubungan antar manusia. Malam itu seperti air, malam ini, kota Linjiang dijaga sangat ketat, terutama semua gerbang masuk dan keluar kota, dan kendaraan yang masuk dan keluar semuanya diperiksa dengan ketat. Sekalipun tidak memungkinkan untuk memeriksa semuanya, pemeriksaan sampel yang cukup ketat tetap dilakukan. Di kota ini dan di luar kota, ada polisi yang menunggu dengan kekuatan penuh. Meski orang biasa tidak tahu apa yang akan terjadi, atmosfer di udara memberitahu mereka bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dengan cara ini, setiap orang sangat sadar, dan mereka yang tidak bisa keluar pada malam hari harus berusaha untuk tidak keluar. Lindsay mengemudikan mobil, dan ketika mereka melaju ke pintu, mobil mereka menepi dan berhenti, lalu dibawa ke satu sisi. Lindsay memarkir mobil di pinggir jalan dan membuka jendela. Pergi dan lakukan hal-hal lain. Aku akan mengurus hal-hal di sini. Chen Xiangtian berkata kepada polisi lalu lintas yang menghentikan mobilnya. Polisi lalu lintas memberi hormat kepada Chen Xiangtian dan pergi untuk melakukan urusannya sendiri. Setelah polisi lalu lintas pergi, Chen Xiangtian memberi hormat militer langsung ke mobil Long Zaitian, dan Xiao Su di sampingnya juga memberi hormat. Meskipun dia tidak tahu persis mengapa, tetapi samar-samar dia tahu bahwa identitas Long Zaitian tidak sederhana. Dia bisa membuat Chen Xiangtian memberi hormat, dan Long Zaitian tidak diragukan lagi adalah pemimpin militer. Pada saat ini, dia memandang Long Zaitian dengan lebih kagum. Tuan Long, jika Anda tidak terburu-buru, bisakah Anda keluar dari mobil dan berbicara? Chen Xiangtian bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, toh tidak terburu-buru. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Ini seharusnya Nona Lin, kan? Chen Xiangtian menatap Lindsay dan bertanya ragu-ragu. Nona Lin yang pernah berhubungan denganmu sebelumnya. Long Zaitian menjawab, dan Lindsay mengangguk ke Chen Xiangtian ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak keluar dari mobil. Ini benar-benar Nona Lin. Cara Chen Xiangtian memandang Lindsay juga berubah. Long Zaitian adalah pukulan besar di selatan, dan Chen Xiangtian yakin dengan identitas Long Zaitian. Oleh karena itu, dia secara alami dapat menebak identitas Lindsay. Apakah ada sesuatu yang kamu inginkan dariku? Long Zaitian menatap Chen Xiangtian dan bertanya. Xiao Su. Teriak Chen Xiangtian. Mendengar ini, Xiao Su bergegas ke mobil polisi, mencari di dalam mobil sebentar, dan mengeluarkan 2 botol anggur. Kedua botol itu diberikan kepada Chen Xiangtian. Yang mulia, ini adalah 2 botol yang telah saya hargai selama bertahun-tahun. Hari ini saya bawakan kepada Yang Mulia untuk menjadi kuat. Saya harap Yang Mulia tidak membenci saya. Saya akan memberi Anda botol ini. Chen Xiangtian membuka meja 2 botol, menyerahkan 1 botol ke Long Zaitian, dan memegang botol lainnya sendiri. Memegang yang ada di tangannya, Long Zaitian melihatnya. Yang Mulia, bagaimana kabarmu? Chen Xiangtian bertanya ragu-ragu. Bagus. Melihat antusiasme Chen Xiangtian, Long Zaitian tidak menolak, tetapi menanggapi. Keduanya saling menyentuh dengan keras, lalu mereka semua mengangkat kepala dan meminumnya dalam satu tegukan. Setelah 1 botol, wajah Chen Xiangtian sedikit memerah, sementara wajah Long Zaitian tetap tidak berubah. Saya berharap Anda menang di atas bendera. Chen Xiangtian melemparkan botol anggur ke pinggir jalan, dan botol itu pecah di tanah, lalu berkata dengan penuh semangat. Terima kasih untuk anggur yang enak. Long Zaitian juga membuang botol anggur itu ke samping ketika dia mendengar kata-kata itu. Merupakan kehormatan seumur hidup bagi Xiangtian untuk dapat bertindak sebagai pria yang mulia. Kata Chen Xiangtian dengan emosional. Sudah larut, aku harus pergi. Long Zaitian melihat waktu dan berkata kepada Chen Xiangtian. Tuanku, berjalan perlahan. Chen Xiangtian mengatakan sesuatu, Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hanya mengangguk sedikit, dan masuk ke dalam mobil. Ketika Long Zaitian masuk ke dalam mobil, Lindsay menyalakan mobil dan menuju Gunung Mang. Saat Long Zaitian pergi, Chen Xiangtian dan Xiao Su sama-sama memberi hormat ke arah keberangkatan Long Zaitian. Menyaksikan mobil Long Zaitian menghilang di bidang penglihatan mereka, dan kemudian menyingkirkan tangan mereka. Bab 1344. Kembali ke medan perang dan mati untuk negara, mengapa mengembalikan kain kafan kulit kuda? Kafan kulit kuda adalah cita-cita paling tinggi dari para jenderal kuno. Melihat Long Zaitian menghilang dari pandangan, dia sedikit emosional. Tuan Long ini pasti seseorang yang sangat Anda hormati, Direktur.
Xiao Su baru saja mengatakan bahwa karena latar belakangnya berbeda, sulit baginya untuk berempati dengan Chen Xiangtian, tetapi pengorbanan dan dedikasi semacam ini tetap membuatnya hormat. Ini lebih dari sekedar rasa hormat. Raja Naga adalah kepercayaan saya. Setelah malam ini, di panggung Jenderal Mangshan, akan ada sungai darah. Jika Anda menyinggung perasaan, para pemuda di kota Linjiang, darah akan memercik 5 langkah dan Anda kepala akan jatuh ke tanah. Setelah minum sebotol anggur, Chen Xiangtian menjadi bangga. Panggung Jenderal Mangshan. Mendengar ini, Xiao Su tertegun sejenak, meskipun dia juga memiliki dugaan seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang beberapa dugaan telah diverifikasi, dia masih merasa sangat terkejut. Benar, panggung Jenderal Mangshan. Chen Xiangtian berkata, Tuan Long ini adalah orang yang akan berada di panggung Jenderal malam ini. Xiao Su masih tidak percaya. Jika tidak, Chen Xiangtian bertanya balik. Xiao Su sangat terkejut, setelah linglung, dia memberi hormat lagi ke arah di mana Long Zhaitian pergi, formal dan serius. Old Chen, Anda mungkin belum pernah memberitahu saya tentang identitas orang ini. Tidak disangka ada dewa yang tak terkalahkan dan sangat hebat. Xiao Su sedikit emosional. Aku tidak bisa mengatakannya sebelumnya, tapi setelah malam ini, atau setelah 2 hari ini, jika aku tidak mengatakannya, orang lain akan tahu. Dia akan muncul kembali di depan semua orang. Dia masih menjadi eksistensi yang tak terkalahkan saat itu, yang paling kuat di Kekaisaran. Mata Chen Xiangtian penuh kerinduan dan otentik. Begitulah cara anak laki-laki dilahirkan. Xiao Su cukup emosional. Yang mulia adalah keyakinan yang dirindukan oleh banyak pemuda berdarah panas dari Dacia. Chen Xiangtian melanjutkan. Malam ini tidak akan damai. Tugas kita adalah menjaga kota Linjiang tetap tenang, meminimalkan dampaknya pada publik, dan bekerja sama dengan pasukan sahabat lainnya untuk memahami bahaya tersembunyi di kota Linjiang. Kalian semua menghiburku, dan matamu tidak bisa diam. Chen Xiangtian berkata kepada Xiao Su lagi. Mengerti. Xiao Su berkata dengan tegas. Dalam beberapa hari terakhir, anggota aliansi asasin telah melakukan kesalahan di sekitar kota Linjiang. Daerah sekitar kota Linjiang sudah dalam kekacauan. Ada juga pembunuhan yang terjadi di kota dari waktu ke waktu. Saya harap itu setelah 2 hari ini, semuanya akan kembali tenang. Chen Xiangtian berkata pelan. Dalam beberapa hari terakhir, puluhan kolega dan orang telah tewas di tangan para pencuri ini, tetapi mereka telah mati lebih banyak lagi. Tetapi tidak ada gunanya menukar nyawa kolega dan rekan kita dengan nyawa para pencuri ini. Kata Xiao Su dengan sedikit sakit hati. Jadi, mari kita selesaikan. Chen Xiangtian menarik napas dalam-dalam, masuk ke dalam mobil, dan duduk sebagai kopilot. Melihat hal tersebut, Xiao Su pun segera masuk ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Xiao Su menyalakan mobil dan menuju kota. Lin Si mengemudikan mobil, setelah meninggalkan kota, kendaraan di jalan semakin sedikit, ketika dia tiba di kaki Gunung Mang, tidak ada mobil di sekitar. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini di gunung-gunung, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk sebuah lelucon. Nyatanya, meski tidak ada hal istimewa yang terjadi di Gunung Mangshan hari ini, tidak akan ada orang di sana pada waktu normal. Saat kami sampai di Gunung Mang, tidak ada lampu jalan di jalan, dan kami harus mengandalkan cahaya lampu mobil untuk bergerak maju. Di gunung-gunung, ada jalur gunung-gunung 9 tikungan dan 18 belokan yang terkenal. Pengemudi biasa tidak akan berani mengendarai mobilnya ke tempat seperti itu di malam hari. Lin Si juga melaju perlahan saat memasuki area lintasan. Keterampilan mengemudinya jauh lebih baik daripada pengemudi biasa, tetapi masih ada jarak dibandingkan dengan Long Zhaitian. Saudaraku, penting untuk diam di gunung ini hari ini. Lin Si mengemudikan mobil, berbicara dengan Long Zhaitian. Sekarang sudah sepi. Bukankah kamu mengatakan bahwa semua tuan mereka telah dikirim? Karena mereka adalah tuan, mereka seharusnya masih bisa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Long Zhaitian menutup matanya, membuka dan menutup mulutnya, dan berkata perlahan. Aku tidak bisa merasakan nafas mereka, itu bisa dilakukan. Kakak pasti sudah merasakan keberadaan mereka, kan? Lin Si Ruo menunjuk. Saya merasa bagian, saya percaya, mereka tidak akan mengecewakan saya. Pedang, seseorang, gunung, ini sama dengan pendahulu saya yang membunuh mereka saat itu. Mereka harus benar-benar ingin balas dendam, ingin membalas rasa malu mereka, kan? Nada bicara Long Zhaitian agak dingin dan asli. Mobil Lin Si terus melaju, hampir di puncak bukit, mobil Lin Si berhenti.
Saudaraku, ini dia. Lin Si menghentikan mobil dan berkata kepada Long Zaitian. Bagus. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian membuka matanya dan berjalan ke bawah. Di sekelilingnya gelap gulita, dan bahkan tidak ada cahaya bulan malam ini, tetapi kegelapan bukanlah masalah besar bagi Long Zaitian. Pada levelnya, kegelapan tidak lagi menjadi penghalang besar baginya. Kakak. Lin Si turun dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain karung dari bagasi. Menyerahkannya ke Long Zaitian, dan Long Zaitian menangkapnya. Bas. Long Zaitian meraih gagangnya dan mengeluarkan sepotong sueliang. Ternyata, yang terbungkus kain linen itu adalah sebilah pedang panjang yang tajam. Setelah bertahun-tahun, apakah masih setajam dulu? Long Zaitian menatap dalam-dalam ke salju setengah putih yang terlihat dari bagian dalam kain linen, dan bergumam pada dirinya sendiri. Selama berada di tangan kakak laki-lakiku, itu akan menjadi pedang paling tajam di dunia, dan akan menghancurkan segalanya. Mata Lin Si tajam dan otentik. Bas. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mencabut pedang panjang sepenuhnya. Malam itu gelap, tetapi bila pedang panjang itu tampaknya memiliki kecemerlangan seputih salju. Itu putih di seluruh tubuh, tetapi juga mematikan. Saudara laki-laki. Lin Si berteriak lagi, lalu berlutut dengan satu kaki. Tindakan ini mengungkapkan kekaguman tertinggi untuk pria ini. Kamu bisa pergi dan pulang. Ini, serahkan padaku. Long Zaitian menatap pedang panjang itu, dan tidak melirik Lin Si, tetapi berbicara dengan nada dingin dan otentik. Ya. Lin Si menjawab dan berdiri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tiba-tiba melompat ke udara dan memasuki hutan lebat Gunung Mang. Melihat sosok Long Zaitian yang menghilang, Lin Si tetap di tempatnya untuk sementara waktu, lalu pergi. Di Gunung Teras Jenderal terdapat tebing yang menjorok keluar, di bawah Teras Jenderal terdapat jurang yang mencekam. Di langit malam yang gelap, sesosok tubuh mendarat dengan keras di platform Sang Jenderal, lalu duduk bersila. Energi Long Zaitian meledak, dan pakaian di tubuhnya langsung hancur, memperlihatkan tubuh yang kuat dengan otot yang jernih dan urat biru yang terbuka. Bas. Pedang panjang dimasukkan ke dalam batu tebing, dan retakan beberapa puluh kaki muncul di tebing. Saat pedang panjang dimasukkan ke dalam tebing, sepertinya seluruh gunung-gunung bergetar. Sebuah batu besar di bawahnya tebing akhirnya jatuh di bawah tebing. Ledakan. Setelah sekian lama, batu itu jatuh ke dasar tebing, dan terdengar gema yang panjang, seolah tanduk pertempuran telah ditiup, sangat panjang dan tak berujung. Bab 1345. Gema panjang bergema di lembah, mengejutkan sekam yang tak terhitung jumlahnya yang bertengger di gunung. Long Zaitian duduk di tempat, menatap langit malam yang gelap dengan mata sedingin es. Setelah sekian lama, dia akhirnya menutup matanya perlahan. Dia tidak tertidur, tetapi sepertinya merasakan sesuatu. Pedang panjang di sampingnya masih memancarkan cahaya dingin yang tajam, dan seperti semua yang ada di sekitarnya, pedang itu hening. Lin Si mengendarai mobil dan turun gunung, dari waktu ke waktu, dia juga memperhatikan pergerakan di gunung, butuh setengah jam untuk pergi dari gunung ke bawah. Selama setengah jam ini, dia tidak melihat adanya gerakan khusus di gunung. Sampai dia mencapai kaki gunung, tiba-tiba cahaya putih melintas di langit malam yang gelap, meski cahaya putih itu jauh darinya, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Apakah kamu sudah mulai? Lin Si menginjak rem, dan berkata dengan tajam. Setelah mengamati pergerakan di gunung, dia akhirnya menyalakan mobil dan pergi. Gunung, di panggung jenderal. Saat ini, Long Zaitian masih duduk bersila, tapi saat ini, tidak jauh dari situ, sudah ada genangan darah dan beberapa mayat tanpa kepala. Darah ternoda di tebing, dan teras jenderal agak miring ke bawah, sehingga darah menetes sedikit demi sedikit. Long Zaitian masih duduk dengan mata terpejam, seolah-olah dia tidak pernah menggerakkan tangannya, dan segala sesuatu di luar sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Waktu berlalu, dan hening selama lebih dari 10 menit, tetapi masih belum ada pergerakan. Tapi, tiba-tiba, telinga Long Zaitian bergerak, lalu matanya tiba-tiba terbuka. Tanpa diduga, kamu adalah orang yang paling cemas, kamu adalah orang yang paling ingin aku mati. Long Zaitian bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia berbicara, tiba-tiba ada fluktuasi aneh di belakangnya, dan ruang kosong yang awalnya kosong tiba-tiba bergetar. Kemudian, seorang pria bertopeng hitam dengan pedang samurai di tangannya muncul entah dari mana, dan dia menebas kepala Long Zaitian. Tapi, juga pada saat ini, seberkas cahaya biru gelap datang menuju pedang samurai.
Ketika pedangnya masih beberapa sentimeter dari kepala Long Zaitian, cahaya biru gelap menembus tanpa memihak. Setelah menembus pedang, sambil membelah-belahnya menjadi dua, itu langsung menuju ke tenggorokan pria bertopeng hitam, dan menembus tenggorokannya tanpa kecelakaan. Ledakan. Tubuh pria bertopeng hitam itu jatuh dengan keras ke tanah, dan bilah yang patah itu juga jatuh di samping Long Zaitian. Long Zaitian hanya melirik dengan acuh tak acuh, tanpa emosi di matanya. Dongko, Dongli Ren, Dongli Ninjutsu, orang yang paling kamu benci memang aku. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berubah. Kamu datang ke sini ketika kamu mencium sedikit bau amis, bahkan dari aliansi pembunuh manapun semua orang sedang terburu-buru. Namun, itu tidak akan membunuhku seperti ini. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi, sepertinya kecewa. Bas. Tiba-tiba, ada pria lain berbaju hitam, dan kecepatan reaksi Long Zaitian juga sangat cepat. Di beberapa titik, sebuah belati muncul di tangannya, dan dia hanya menggunakan belati untuk memblokirnya. Dari sudut lain, orang lain terbunuh begitu saja. Dengan cara ini, sosok Long Zaitian harus bergerak. Setelah menghindari pembunuhan ninja Dongli lainnya, Long Zaitian akhirnya berdiri, mengayunkan belati di tangannya, dan sekali lagi menahan serangan ninja Dongli ketiga. Setelah menghadapi gelombang serangan pertama, ketiga ninja Dongli yang masih hidup menghilang begitu saja. Memegang belati di tangannya, Long Zaitian perlahan menutup matanya lagi. Ninja Dongli pandai menyembunyikan tubuh mereka. Anda tidak dapat melihatnya dengan mata Anda. Anda hanya dapat melihat dengan hati dan perasaan. Tiba-tiba, sosok Long Zaitian bergerak lagi. Bas! Belatinya bertabrakan dengan pedang samurai seorang ninja Dongli, dan percikan api meledak saat bilahnya bertemu. Sosok Long Zaitian mundur sedikit, menggunakan mundur sebagai muka, untuk memberi ruang bagi belati, dan dengan backhand, dia memotongnya langsung di tenggorokan ninja Dongli. Pada saat ini, ada ninja Dongli lain di tanah. Long Zaitian hanya meliriknya dengan jijik, bahaya di sekitarnya belum sepenuhnya teratasi, orang-orang dari Dongli yang ingin membunuhnya pasti bukan satu-satunya yang datang ke sini. Yang mengejutkan Long Zaitian, aliansi assassin, yang menyerang lebih dulu, tidak memiliki master saat ini. Sepertinya mereka duduk di pinggir, atau mereka duduk di gunung dan menonton harimau bertarung, ingin menuai keuntungan. Kalian orang Dongli, apakah kalian hanya tahu cara menyelinap? Di Daxia kami, cara kalian menyerang diam-diam adalah pertunjukan yang tidak memperhatikan seni bela diri, dan dibenci oleh orang-orang Jianghu. Kalian orang Dongli, benar-benar ini lebih seperti kecoa yang hidup di selokan, tidak dapat melihat matahari, dan berperilaku belum tentu terbuka. Long Zaitian berdiri diam di sosoknya, memegang belati di tangannya, dan berkata sambil mencibir. Bas! Tebasan lain datang, dan reaksi Long Zaitian sangat cepat, dan dia memblokir semuanya sekaligus. Namun, lawan tidak memberi Long Zaitian kesempatan untuk bernapas lagi. Setelah satu ninja Dongli menyerang, 2 atau 3 ninja Dongli menyerang pada saat bersamaan. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menghindar. Menghindari dan melakukan serangan balik. Setelah beberapa saat, semakin banyak ninja Dongli muncul. Mata Long Zaitian menjadi dingin, dan auranya meledak lagi. Dengan gerakan tubuhnya, dia dengan cepat bergerak menuju ninja Dongli yang menyerang secara diam-diam ini. Long Zaitian sepertinya menusuk ketiadaan dengan pisau, dan ketika pisau itu jatuh, darah akan sering menyembur keluar. Seorang ninja Dongli yang bersembunyi menunjukkan wujud aslinya dan dibunuh oleh Long Zaitian pada saat yang bersamaan. Teknik aneh menyembunyikan bentuk tubuh, sampai batas tertentu, dapat menyebabkan kerusakan pada lawan, tetapi untuk Long Zaitian, itu tidak ada artinya sama sekali. Di bawah persepsinya, tidak ada tempat untuk menyembunyikan teknik aneh sosok itu. Setelah Long Zaitian bergegas untuk membunuh beberapa kali, ninja Dongli di dekatnya akhirnya musnah, dan semakin banyak mayat di tanah. Setelah sekitar 10 menit, semuanya kembali tenang lagi. Kemudian, ketenangan tidak berlangsung lama. Dia berdiri di tempat, melihat ke tebing di kejauhan, di langit malam yang gelap, samar-samar dia melihat sosok melompat-melompat di kejauhan, dengan pedang samurai di tangannya, menyerbu ke arahnya. Dari kejauhan semakin terlihat, pada akhirnya, lebih dari selusin ninja Dongli berpakaian hitam yang membawa pedang samurai mendarat di tepi tebing platform Sang Jenderal. Orang-orang dari Dongli juga banyak berinvestasi. Mereka semua adalah prajurit tingkat 7 dan master seni bela diri. Mereka datang dengan tergesa-gesa, tetapi mereka datang dengan persiapan. Long Zaitian melihat lebih dari selusin ninja Dongli pembunuh, wajahnya tenang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1346. Jelas,
Dibandingkan dengan yang sebelumnya, ninja Dongli baru ini memiliki perbedaan kekuatan yang besar. Dapat dikatakan bahwa pencuri kecil sebelumnya hanyalah umpan meriam, dan master sebenarnya adalah yang ada di depan mereka. Semuanya adalah prajurit tingkat 7, setara dengan keberadaan master seni bela diri Daxia. Raja Naga, hari ini adalah hari kematianmu. Orang pertama berbicara dengan dingin. Pemimpin ninja Dongli berbicara bahasa Daxia yang sempurna, tetapi bahasa Daxia ini memiliki aksen Dongli yang jelek. Jika bukan karena aksen Dongli yang jelek ini, maka ninja Dongli akan berbicara bahasa asli Daxia. Jika kamu muncul lebih awal, aku mungkin sudah mati di tanganmu. Tapi sekarang, kamu hanya perlu menyerahkan kepalanya. Seringai muncul di wajah Long Zaitian, dan nadanya tenang dan otentik. Saat dia mengatakan itu, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak di tangannya, dan pedang panjang yang awalnya dimasukkan ke tebing juga bergerak, seolah dipanggil oleh Long Zaitian, dan kembali ke tangan Long Zaitian dengan terkekeh. Saat pedang panjang dicabut, tebing yang menonjol dari peron sang jenderal bergerak dan pecah di tengah, dan tempat pria berbaju hitam itu berdiri langsung jatuh ke dasar tebing. Tapi mereka tidak panik, dan sosok selusin orang tiba-tiba menghilang. Ketika sosok mereka muncul kembali, mereka telah datang ke sisi Long Zaitian, dan secara tidak sengaja melancarkan serangan ke Long Zaitian. Setelah meluncurkan serangkaian serangan, Long Zaitian masih tidak terluka, namun mundur berulang kali setelah diserang. Kamu tidak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pemimpin jalan Dongli Ninja. Tapi itu masih lebih dari cukup untuk mengirimmu ke barat. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, dan sosoknya juga menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah menuju ke arah orang-orang berbaju hitam ini. Ninja Dongli masih menang karena jumlah orang yang banyak. Long Zaitian mundur lagi dan lagi, namun di jalur mundurnya masih banyak mayat ninja Dongli. Ini sangat menakutkan. Anda tahu, ini semua adalah prajurit tingkat 7, setara dengan master dari Grandmaster seni bela diri Daxia, dan mereka mati dalam pengepungan dan pertarungan kelompok dalam keadaan linglung. Ini menunjukkan betapa mengerikannya itu. Setelah ninja Dongli menuju Long Zaitian dan membunuhnya, 7 atau 8 orang lainnya jatuh ke platform sang jenderal, semuanya adalah orang asing berambut pirang dan bermata biru. Ada juga makhluk besar mirip orc yang memanjat dari tebing, dengan wajah garang, yang membuat orang gemetar. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Semakin banyak mayat jatuh di gunung-gunung, dan seluruh teras jenderal dibasuh dengan darah. Pada dini hari, ketika langit pucat, satu-satunya orang yang duduk tegak di tanah berlumuran darah. Rambutnya berlumuran darah, dan wajahnya berlumuran darah. Dia duduk di tempat seperti darah pria. Di sampingnya masih ada pedang panjang yang tajam, sepertinya pedang panjang itu tidak takut dengan noda darah, dan masih bersinar terang saat ini. Tapi Long Zaitian tahu betul bahwa pada malam yang lalu, banyak orang telah mati di bawah pedang ini. Tadi malam, itu pasti hanya hidangan pembuka. Malam ini, aku harus bisa menyelesaikannya, kan? Long Zaitian memandangi langit. Pada saat ini, udara di gunung-gunung sangat berbau darah, dan ada banyak mayat yang menumpuk di sekelilingnya. Di pinggir tebing, yang menetes bukanlah embun pagi, melainkan darah merah. Pembunuhan kental. Long Zaitian bergumam lagi, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya lagi. Setelah malam pertempuran berdarah, dia adalah satu-satunya yang hidup. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Long Zaitian akhirnya membenarkan apa yang dikatakan Bai Li Wuqiu. Jika dia ingin memulihkan kekuatannya, dia hanya bisa terus membunuh. Ini terdengar seperti cara yang konyol untuk memulihkan kekuatan, tetapi ini sangat berguna. Matahari telah terbit di langit, terlihat sedikit lembut. Meskipun sekarang adalah tahun baru Imlek, ini masih musim dingin, dan matahari di musim dingin seharusnya sejuk. Gunung Mang, berbagai lintasan mendaki gunung, saat ini telah diambil alih oleh polisi, dan setiap orang dilarang keras memasuki kawasan gunung-gunung. Orang biasa perlu berjalan melalui berbagai persimpangan di Gunung Mang untuk memasuki Gunung Mang, tetapi tidak demikian halnya dengan beberapa orang luar biasa dengan kemampuan khusus. Oleh karena itu, pelarangan berbagai pintu masuk ke Gunung Mang hanyalah untuk menjauhkan masyarakat biasa dari tempat yang sangat berbahaya ini. Namun, meski pintu masuk diblokir, masih banyak orang yang ingin masuk ke gunung-gunung. Berita tentang penunjukan Raja Naga untuk melawan aliansi pembunuh di General Steres telah lama menyebar ke seluruh negeri. Pada saat ini, semua pintu masuk Gunung Mang dikelilingi oleh wartawan dari seluruh negeri, serta pembuat onar yang berani. Ayo kita naik gunung, kenapa tidak kita naik gunung? Artinya, kami berhak tahu, kami perlu tahu apa yang terjadi di gunung ini.
Kekuatan apa yang kamu miliki untuk mencegah kami mendaki gunung? Kami perlu memverifikasi apakah rumor sebelumnya benar. Mengelilingi pintu masuk gunung, beberapa reporter dengan kamera mulai mencemooh satu demi satu. Karena pintu masuk diblokir, mereka juga bisa membuat laporan di pintu masuk. Chen Xiangtian memandangi ratusan ribu orang yang mengancam, matanya acuh tak acuh. Pagi-pagi begini, sudah ada begitu banyak orang berkumpul di tempat ini. Pada siang hari, bukankah akan ada lebih banyak orang di sini? Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menghentikan orang-orang ini. Semuanya, apa yang terjadi di atas bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Demi keselamatanmu, kami hanya bisa memblokir pintu masuk utama. Ini demi keselamatan hidupmu. Chen Xiangtian berteriak keras. Kami adalah jurnalis, kami memiliki hak untuk wawancara, dan Anda tidak berhak menghentikan kami. Seorang reporter datang, menunjukkan kartu persnya, dan berkata dengan agresif. Biarkan kamu naik, bisakah kamu bertahan? Chen Xiangtian menatap tajam ke arah reporter dan menanyainya. Ini, dari sudut pandang lain, sedang melakukan operasi militer rahasia. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mewawancarai operasi militer rahasia? Dalam keengganan semacam ini, yang Anda sebut hak wawancara bukanlah apa-apa. Sikap Chen Xiangtian juga sangat tegas, jika dia tidak melepaskannya, dia tidak akan melepaskannya. Wartawan yang merepotkan ini sepertinya terintimidasi oleh sikap tegas Chen Xiangtian. Untuk sementara, mereka tidak berani sombong lagi, dan momentum ribut sebelumnya untuk sementara ditekan. Direktur Chen Xiangtian, menurut warga kami di hilir Sungai Mang, kualitas air Sungai Mang memiliki bau darah yang jernih pagi ini. Bolehkah saya bertanya apakah kemunculan bau darah ini terkait apa yang terjadi di Gunung Mang tadi malam? Direktur Chen, bisakah Anda memberitahu kami secara singkat? Seorang reporter menemukan cara lain dan menyerahkan mikrofon ke mulut Chen Xiangtian. Bab 1347. Saya tidak punya komentar tentang ini. Anda memposting artikel menurut pemahaman Anda sendiri. Jika ada bau darah, ada bau darah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Anda bisa pergi ke Departemen Pemeliharaan Air, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wajah Chen Xiangtian dingin, seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Direktur Chen, tadi malam, kota Linjiang secara bersamaan mengambil operasi pedang tajam untuk membunuh banyak penjahat internasional. Bolehkah saya bertanya apakah operasi pedang tajam bermaksud untuk bekerja sama dengan pertempuran yang menentukan di Gunung Mang? Seorang reporter bertanya lagi. Tindakan yang kami ambil adalah untuk melindungi kehidupan masyarakat kota Linjiang. Inilah yang telah kami lakukan sepanjang waktu. Sekitar sebulan terakhir ini, kami telah mengorbankan puluhan pejabat publik di kota Linjiang, dan kami membayar mahal untuk itu. Chen Xiangtian juga tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang bisa dia katakan. Maksudmu menyetujui hubungan antara tindakan kota Linjiang tadi malam dan apa yang terjadi di Gunung Mang? Seorang reporter bertanya lagi. Aku tidak mengatakan ada hubungannya. Kamu bisa mengatakan apa yang ingin kamu katakan, tulis laporannya sesukamu. Kamu berhak menebak, tapi aku punya kewajiban untuk merahasiakannya. Sikap Chen Xiangtian agak keras dan otentik. Direktur Chen, kapan gunung itu akan ditutup? Tahukah Anda apa yang terjadi di Gunung Mang? Seseorang bertanya lagi. Saya tidak tahu kapan gunung akan ditutup. Saya tidak tahu apa-apa tentang gunung-gunung. Nah, jangan tanya. Chen Xiangtian tidak punya pilihan selain mundur lagi dan lagi. Polisi di depannya dengan cepat melangkah maju untuk menghentikan reporter yang antusias itu. Hei, Xiao Su, segera, kirim lebih banyak orang ke sisi barat gunung. Semakin banyak orang datang dari sisiku, dan aku tidak bisa menghentikannya. Chen Xiangtian menelepon dan memesan. Chen Tua, Dongshan, kau berada dalam situasi yang sama di sini. Saya tidak memiliki cukup tenaga kerja di sini, jadi saya tidak dapat mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja untuk Anda. Anda dapat menemukan orang-orang di kota dan melihat apakah mereka dapat mengirimi Anda tenaga kerja. Di ujung lain telepon, suara tertekan Xiao Su terdengar. Ini, baiklah. Mendengar suara ini, Chen Xiangtian menggertakkan giginya, dan memang benar tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah memikirkannya, dia berkendara menuju kota. Di bawah Gunung Mang terdapat sebuah sungai bernama Sungai Mang. Sungai Mang melewati tebing di kedua sisinya, teras jenderal berada di atas Sungai Mang. Daerah lembah ini jarang dikunjungi orang sepanjang tahun,
ada beberapa desa di hilir, namun lambat laun ke hulu menjadi lembah yang diselimuti rerumputan putih. Rerumputan yang tumbuh di lembah setengah kepala lebih tinggi dari manusia, karena tidak ada yang datang ke tempat seperti ini sepanjang tahun, jadi tidak ada jalan. Tapi saat ini, di rerumputan putih yang luas di lembah, ada gerakan aneh dan suara seseorang berbicara. Saudari Xiaolan, kemana kita akan pergi? Tidak ada cara untuk naik. Seorang pemuda yang membawa kamera sedang berjalan di belakang dengan susah payah, di depannya ada seorang gadis berusia 20-an yang lebih tua dari pemuda itu dan terlihat lebih dewasa. Penduduk desa mengatakan bahwa airnya berbau darah, jadi masalahnya harus di hulu. Jika kita terus naik, kita akan dapat menemukan penyebab masalah air, dan bahkan mencari tahu apa yang terjadi di gunung-gunung tadi malam. Gadis yang dikenal sebagai Nona Xiaolan berkata dengan sedikit harapan saat dia berjalan maju dengan susah payah. Nona Xiaolan, apakah ada bahaya? Anak laki-laki itu sedikit ketakutan. Siswa Tuzeng, bisakah kamu lebih berani? Sebagai jurnalis, kita harus berani. Kita mati kelaparan sampai mati, dan mendukung yang berani sampai mati. Hanya mereka yang menemukan cara baru yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan berita langsung. Jelas, saya Han Xiaolan adalah orang seperti itu, saya telah melihat peta, berjalan di sepanjang Hetao dari sini, dan kemudian di sepanjang sisi lain gunung, Anda dapat mencapai platform jenderal. Han Xiaolan berhenti, kehabisan napas. Saudari Xiaolan, itu yang saya katakan, tetapi bagaimana jika ada bahaya di gunung tandus ini? Selain itu, dibutuhkan setidaknya 7 atau 8 jam untuk mendaki Gunung Mang. Tu Zeng masih ingin mundur. Jadi, aku sudah membawa air dan makanan, semua di dalam tas, dan beberapa peralatan penerangan juga. Pokoknya, kita akan mendapatkan informasi langsung. Jika kamu takut, jangan ikuti, aku akan pergi sendiri saja. Mendengar ini, Han Xiaolan memamerkan tasnya. Saudari Xiaolan, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Aku akan lari, tapi aku juga tidak bisa lari. Aku tidak bisa meninggalkan gadis sepertimu di hutan belantara, bukan? Ketika Tu Zeng mendengar kata-kata ini, dia menghela nafas dan hanya bisa terus berjalan ke depan. Mereka berdua berjalan maju perlahan lagi, di lembah, ada hamparan rumput putih yang luas. Keduanya berjalan lebih dari 1 jam, tetapi mereka tidak pergi terlalu jauh, gunung-gunung sangat besar, dan lembahnya juga sangat panjang. Nona Xiaolan, apakah Anda memperhatikan bahwa semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat bau darahnya? Keduanya duduk untuk beristirahat, dan Tu Zeng mengendus bau di udara, yang sedikit aneh dan asli. Aku juga bisa mencium baunya. Memang semakin berat dan semakin berat. Bau berdarah ini. Han Xiaolan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menyesap air yang dibawanya. Sudah lama dilaporkan di internet bahwa Lord Dragon King ada di sini untuk bertemu dengan master dari aliansi assassin. Kami terus bergerak maju. Sangat normal bertemu orang mati. Tu Zeng terus berbicara lagi. Apakah kamu takut sekarang? Han Xiaolan menatap pemuda itu dan bertanya. Aku bilang aku tidak takut, tapi kamu mungkin tidak percaya. Itu orang mati, dan bahkan orang mati pun takut pada orang mati. Tu Zeng mendengar kata-kata itu, dengan ketakutan di wajahnya. Orang mati tidak perlu ditakuti. Yang hidup adalah yang harus ditakuti. Saat kita terus bergerak maju, kita akan bertemu Tuan Raja Naga atau bertemu bandit ganas itu. Bertemu dengan bandit ganas jauh lebih menakutkan daripada bertemu dengan orang mati. Kata Han Xiaolan dengan ekspresi santai. Mendengar kata-kata ini, Tu Zeng menelan seteguk air liur, dan ketakutan di wajahnya semakin bertambah. Nona Xiaolan, ini hanya pekerjaan, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk bersenang-senang. Tu Zeng berkata dengan sedikit gugup. Ini adalah sikap mencari kebenaran dari fakta sebagai jurnalis. Saya harus turun ke adegan pertama untuk menyajikan berita yang paling real time dan benar kepada publik. Ini adalah tugas kita yang terikat sebagai jurnalis. Han Xiaolan berkata dengan agak bangga. Nona Xiaolan, kamu. Ketika Tu Zeng mendengar ini, dia terdiam beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Han Xiaolan. Ayo pergi, saat kita sampai di jalan gunung, akan lebih mudah bagi kita untuk berjalan. Han Xiaolan berdiri lagi, dan terus berjalan ke depan. Tu Zeng mendengar kata-kata itu, dan hanya bisa mengikuti. Pada saat ini, bau darah di sekitar telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya berjalan maju selangkah demi selangkah, menguji dengan cermat. Tiba-tiba, jeritan Han Xiaolan terentang,
seolah dia menginjak sesuatu yang bulat dan lembut. Dia menginjaknya 2 kali dan merasakannya 2 kali. Tu Zeng, sepertinya aku menginjak sesuatu. Han Xiaolan berhenti, tapi kakinya yang lain masih memeriksa rerumputan. Bab 1348. Han Xiaolan terus mencoba, semakin dia mencoba, semakin dia merasa tidak normal, dan benda yang dia injak berdaging. Aku menginjak sesuatu, biarkan aku melihat. Mendengar kata-kata ini, Tu Zeng buru-buru berjalan lagi, menyingkirkan rumput di kaki Han Xiaolan, sedikit demi sedikit. Apakah kamu melihatnya? Han Xiaolan bertanya. Tunggu, cepatlah, rumputnya agak dalam. Tu Zeng terus menarik rumput. Namun, saat berikutnya, Tuan Tu tiba-tiba jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan dia sangat ketakutan. Apa yang salah? Han Xiaolan bertanya. Tangan, tangan. Tu Zeng tidak bisa berbicara dengan baik. Tangan apa? Ini kaki, ini kakiku. Han Xiaolan masih memiliki wajah tenang, tidak mengerti mengapa Tu Zeng tiba-tiba ketakutan. Tidak, tidak, Nona Xiaolan, maksudku, yang kamu injak adalah tangan manusia. Tu Zeng kehabisan napas. Apa? Han Xiaolan membeku sesaat, lalu melihat ke bawah dan menatap serius. Ah! Teriakan desibel tinggi datang, dan Han Xiaolan terpental ke samping dalam sekejap. Namun, di mana langkah kakinya jatuh, dia menginjak sesuatu yang lembut lagi, dia jatuh dan tangannya jatuh ke satu tempat, dia merasa tangannya menyentuh wajah seseorang. Ah! Han Xiaolan berteriak keras, dia merasa seperti menjadi gila. Nona Xiaolan, tenanglah, kamu harus tenang. Kata Tu Zeng buru-buru. Seseorang adalah orang mati. Han Xiaolan bergegas ke sisi Tu Zeng. Nona Xiaolan, jangan panik, panik tidak ada gunanya. Tu Zeng mengumpulkan keberaniannya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan Han Xiaolan. Ya, jangan panik sama sekali. Han Xiaolan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Keduanya bersandar satu sama lain, mencoba menenangkan keadaan emosi mereka. Ayo naik dan lihat. Tu Zeng menghembuskan napas ringan, lalu berkata. Saat mereka berbicara, keduanya mencondongkan tubuh ke depan dan menyingkirkan rerumputan, dan menemukan mayat tergeletak di rerumputan, mengenakan pakaian hitam, menutupi wajah, dengan lubang menembus tubuh. Mengapa pria ini terlihat seperti ninja Dongli di TV? Han Xiaolan berkata seolah menunjuk sesuatu. Bukan begitu, hanya seperti itu. Aku pernah melihat ninja Dongli di luar negeri sebelumnya, dan mereka berpakaian seperti ini. Tu Zeng sangat yakin dan otentik. Pedang samurai Dongli. Han Xiaolan mengambil pisau di dekatnya dan mengambilnya. Aku khawatir dia bukan satu-satunya di sekitar sini. Tu Zeng melihat sekeliling, dan setelah mendengar kata-kata ini, Han Xiaolan secara naluriah menyusut, condong ke arah Tu Zeng, sedikit takut. Apakah dia jatuh dari sini? Tapi jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu, bukankah dia akan hancur berkeping-keping? Han Xiaolan melihat ke tebing yang sangat tinggi, merasa sedikit bingung. Tidak peduli seberapa tinggi tebing ini, dalam kata-kata penyair besar Li Qinglian, bahkan burung pun tidak dapat terbang di atasnya. Tebing ini penuh dengan pepohonan. Jenazah jatuh dari tebing, dan dampaknya pasti dikurangi oleh cabang-cabang ini. Apalagi tanah di bawahnya sangat lunak, dengan banyak rerumputan. Setelah jenazah jatuh, masih utuh, yang relatif normal. Tu Zeng melihat sekeliling dan menjelaskan. Nona Xiaolan, saya perlu sedikit tenang. Jika kita terus maju, pasti akan ada situasi yang lebih menakutkan. Tu Zeng menghembuskan napas ringan, lalu berkata. Berita berharga untuk memfilmkan semua ini. Tenang, aku harus tenang, dan aku harus berani. Han Xiaolan terus menyemangati dirinya sendiri. Mendengar ini, Tu Zeng mengambil peralatan kamera dan mulai merekam. Pakaian di mayat semuanya tergores. Setelah mengambil gambar mayat, Tu Zeng mulai memotret tangan itu lagi. Anda memiliki satu tangan yang terputus, dan beberapa mayat lain di dekatnya. Melihat situasi ini, Han Xiaolan muntah sebentar, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Namun, dia masih menahan diri, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjadi tenang dan berani. Saudari Xiaolan, jika kamu merasa jijik, jangan menontonnya. Kata Tu Zeng sambil menepuk dengan serius. Tu Zeng, aku tidak berharap kamu jauh lebih baik dariku. Han Xiaolan sedikit malu. Saya laki-laki.
Saya tidak merasa begitu kuat saat terbiasa dengan situasi ini. Kata Tu Zeng lagi. Setelah sekian lama, Tu Zeng akhirnya selesai syuting. Saudari Xiaolan, kami berhasil kali ini. Jika kami mengambil kembali foto-foto ini, pemimpin redaksi pasti akan menghadiahi kami. Saya merasa kami dapat maju dan melihat apa yang terjadi. Tu Zeng melanjutkan. Kenapa, kamu tidak takut sama sekali? Han Xiaolan jelas terkejut saat mendengar kata-kata Tu Zeng. Saya khawatir ini hanya sementara, biasakan saja. Dikatakan bahwa Jenderal Raja Naga dari Daxia kita adalah orang yang paling kuat. Orang-orang ini mungkin dibunuh olehnya. Dia tidak takut. Saya tidak takut pada apapun. Dia laki-laki, saya juga laki-laki. Saya percaya suatu hari nanti, saya akan tumbuh menjadi pria pemberani seperti dia. Saat berbicara, Tu Zeng memiliki ekspresi rindu di wajahnya. Kakakku mendukungmu dalam hal ini. Kakakku memberitahumu bahwa ketika aku menemukan seorang suami di masa depan, aku harus menjadi pria pemberani seperti Raja Naga. Jika aku tinggal dengan pria yang begitu kuat, aku akan benar-benar merasa aman. Petik 2. Han Xiaolan menantikan keasliannya. Ayo, mari kita masuk dan melihat-lihat. Tu Zeng menyarankan. Oke. Han Xiaolan menjawab, lalu melirik mayat dan anggota badan di tanah. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian, dia tiba-tiba maju 2 langkah dan menendang mayat ninja Dongli 2 kali. Pencuri sialan Dongli, kamu ada di mana-mana, kamu pantas mati. Han Xiaolan berkata dengan sedikit marah. Ayo pergi, Nona Xiaolan. Teriak Tu Zeng lagi. Ya. Jawab Han Xiaolan. Nona Xiaolan, apakah kamu membenci orang Dongli? Tu Zeng bertanya. Ya. Orang-orang Daxia dan Dongli kita memiliki generasi kebencian. Orang-orang Dongli ingin Daxia kita dimusnahkan dari generasi ke generasi. Belum lagi mereka yang jauh, tetapi mereka yang dekat. Berapa banyak kerabat kita yang meninggal dalam perang perbatasan selatan? Han Xiaolan menjawab lagi setelah mendengar kata-kata itu. Nona Xiaolan benar. Tu Zeng juga merespons. Ayo pergi. Tu Zeng terus menyapa. Setelah berjalan puluhan meter, dia berhenti di jalurnya. Nona Xiaolan, cepat lihat, apa itu? Tu Zeng menunjuk ke tepi sungai di depannya. Di tepi sungai, sebuah batu besar jatuh di atasnya, menghantam tepi sungai, dan membuat lubang besar. Ya Tuhan, apakah benda ini jatuh dari atas? Han Xiaolan melihatnya dari jauh, menghela nafas sedikit. Seharusnya begitu. Lihat, batu besar ini sepertinya telah dipotong oleh pedang panjang. Tu Zeng melihat lagi, karena meskipun sebagian besar batu itu dimasukkan ke dalam tanah, itu masih sangat tinggi, dan mereka hanya bisa melihat apa yang ada di depan batu itu. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di balik batu besar itu. Bab 1349. Jangan benar-benar mengatakannya. Jika kamu mengatakan itu benar-benar terlihat seperti itu. Sepertinya itu dipotong oleh pedang. Han Xiaolan melirik dengan bodoh. Ambil foto. Tu Zeng mengambil peralatan fotografi dan mengambil beberapa foto. Tu Zeng, apakah kamu merasakan bau darah semakin kuat? Han Xiaolan menarik pakaian Tu Zeng dan bertanya. Bukankah bau darah selalu sangat kuat? Tu Zeng mendengar kata-kata itu dan menjawab. Dia sudah agak terbiasa dengan bau darah ini. Itu selalu sangat berat, tapi saya merasa lebih berat di sini, dan lebih banyak orang mungkin mati di depannya. Han Xiaolan menghela nafas sedikit. Benarkah? Mendengar kata-kata ini, Tu Zeng menjawab dengan sengaja atau tidak sengaja. Saat dia berbicara, dia mengangkat kameranya lagi, tetapi dia tidak mengambil gambar. Sebaliknya, dia menyesuaikan fokus, dan hanya dengan penyesuaian ini, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Seru Tu Zeng, dan kamera diarahkan ke sisi batu di dekat sungai. Bagian dari batu itu menyentuh seseorang. Di mana batu itu menyentuh air, terlihat jelas bahwa air sungai di sekitarnya berwarna kemerahan. Apa yang Anda lihat? Han Xiaolan bertanya. Mengapa air di sana berwarna merah? Tu Zeng bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia meletakkan perlengkapan kamera. Darah. Hampir pada saat yang sama, keduanya berbicara serempak. Tuhan, bagaimana mungkin? Han Xiaolan merasa tidak bisa dipercaya. Ayo, mari kita pergi dan melihat apa yang ada di balik batu besar ini. Tu Zeng sedikit penasaran, jadi dia berkata, dan saat dia berbicara, dia berjalan di depan, dan Han Xiaolan buru-buru mengejar setelah mendengar kata-kata itu. Saat sudut pandang terus berubah,
situasi di balik batu besar itu secara bertahap terekspos ke mata mereka berdua. Pertama, saya samar-samar melihat beberapa mayat muncul di tepi sungai, ada yang bertopeng hitam, ada yang berambut pirang, dan ada yang tubuhnya basah kuyup, dan tubuhnya masih berdarah, sehingga air di sekitarnya diwarnai merah. Saat sudut pandang berubah, semakin banyak mayat yang terlihat, ternyata banyak sekali mayat yang tersembunyi di balik bongkahan batu. Han Xiaolan dan Tu Zeng tercengang ketika mereka melihat panorama situasi di belakang batu besar. Di belakang batu besar itu, setidaknya ada 40 atau 50 mayat dan potongan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Darah mewarnai sebagian besar tepi sungai menjadi merah, dan seluruh tepi sungai berlumuran darah, yang sangat menakutkan. Muntah. Han Xiaolan merasa mual untuk beberapa saat, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan muntah. Wah, wah, wah. Tu Zeng tidak bisa menahannya lagi, dia memuntahkan semuanya, adegan ini terlalu berdarah, pantai sungai kecil ini hanyalah lapangan sura. Beberapa mayat jatuh, bahkan berubah menjadi genangan darah, karena tebingnya terlalu tinggi, jika jatuh langsung, pada dasarnya akan hancur berkeping-keping, tanpa seluruh tubuh. Wah, wah, wah. Keduanya terus muntah. Selain sisa-sisa mayat di balik bongkahan batu, pantai sungai masih berselang-seling, dan di tebing juga terdapat beberapa pohon dengan mayat dan sisa-sisa yang bergelantungan. Ketika mereka semakin dekat, mereka bisa melihat lebih jelas. Keduanya muntah sebentar, dan akhirnya berhenti. Bagaimana, Nona Xiaolan, apakah kamu baik-baik saja? Tu Zeng akhirnya selesai muntah. Tidak apa-apa, aku juga hampir selesai, aku tidak berani melihatnya. Han Xiaolan merespons lagi. Dia merasa bahwa tempat ini seperti neraka Shuro. Apakah orang-orang ini dibunuh oleh Raja Naga? Menilai dari pakaian mereka, mereka berasal dari Dongli atau dari negara lain. Tu Zeng menstabilkan pikirannya, lalu berkata, pasti, itu saja. Aku tidak tahu Tuan Raja Naga macam apa yang ada dalam rumor ini, tulisan tangan ini. Han Xiaolan cukup emosional. Dikabarkan bahwa dia membunuh ratusan ribu bandit timur di perbatasan selatan dan mewarnai garis pantai perbatasan selatan dengan warna merah. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Tu Zeng cukup emosional. Apa? Harus mengambil gambar. Han Xiaolan tidak berani melihatnya lagi, dia perempuan, dan kualitas psikologisnya tidak sebaik Tu Zeng. Tentu saja kita harus berfoto. Akhirnya kita sampai di tempat ini. Meski menahan mual, kita tetap harus berfoto. Tu Zeng mengertakkan gigi, mengambil kamera lagi, dan mulai memotret. Akan sangat bagus jika saya bisa memotret Tuan Raja Naga. Han Xiaolan sedikit emosional. Tuan Raja Naga, apakah Anda akan berada di sini sekarang? Tu Zeng bertanya dengan sedikit emosi. Saya pikir itu harus di atas. Namun, mungkin tidak mudah bagi kita untuk naik. 7 atau 8 jam adalah perkiraan yang konservatif, dan bahkan mungkin butuh 1 hari. Han Xiaolan mendongak, merasa sedikit lelah. Nona Xiaolan, ada apa? Apakah kita akan terus maju? Tu Zeng bertanya lagi, dia sudah mengambil banyak foto sekarang. Hah? Aku tidak tahu. Han Xiaolan menarik napas dalam-dalam, dia sedikit bingung, dan terus berjalan ke depan. Mereka mungkin tidak dapat mencapai teras jenderal, Anda harus tahu bahwa jalan ini sama sekali tidak dilalui. Apalagi banyak sekali orang yang meninggal di sini, terlihat di sini sangat berbahaya, jika ingin naik akan nekat. Kita tidak bisa naik. Jalan menuju pintu masuk sangat sulit, apalagi jalan gunung yang tandus seperti ini. Tu Zeng menggelengkan kepalanya, melihat ke tebing, melihat ke jalan gunung yang panjang, dia merasa tidak berdaya untuk beberapa saat. Saya belum pernah mendengar orang Dongli muncul di Gunung Mang sebelumnya. Ada begitu banyak orang Dongli di sini. Namun, dari mayat-mayat ini, terlihat jelas bahwa jumlah orang Dongli dan mayat orang asing lainnya, pada dasarnya adalah 50-50. Dengan kata lain, apa yang Raja Naga hadapi sekarang pasti merupakan tekanan ganda. Han Xiaolan menganalisisnya dengan cermat. Apakah Tuan Raja Naga akan sangat berbahaya sekarang? Ketika Tu Zeng mendengar kata-kata itu, dia juga menangkap poin kunci dari kata-kata Han Xiaolan. Aku juga berpikir begitu, dan aku punya pertanyaan yang sama. Han Xiaolan menatap tajam ke arah Tu Zeng. Ledakan. Pada saat itulah 2 gumpalan yang cukup berat jatuh dari langit dan mendarat lagi di pantai sungai. Melihat lebih dekat, apa yang jatuh di pantai sungai adalah mayat yang telah dipecah menjadi 2 bagian. Ah! Han Xiaolan berteriak lagi. Nona Xiaolan, tenang,
tetap tenang. Tu Zeng terus menghiburnya, dia melihat ke langit dan tebing, seolah sedang mencari sesuatu. Orang ini jelas baru saja mati dan terlempar dari atas. Siapa kamu? Saat ini, suara dingin datang dari atas, lalu bergema di lembah sungai yang kosong. Ya, apakah itu Tuan Raja Naga? Bibir Tu Zeng sedikit bergetar, memandang ke langit, mencoba mencari sumber suara. Di gunung-gunung, tidak ada orang yang bisa berbicara bahasa Daxia kecuali Raja Naga. Itu pasti Raja Naga. Han Xiaolan juga dengan cepat menjadi tenang, dan dia menganalisisnya dengan tenang. Bab 1350. Siapa kalian? Suara itu terus terdengar, tetapi pembicaranya tidak terlihat, suaranya sangat hampa, bergema di lembah. Reporter, kami reporter, apakah Anda Raja Naga? Han Xiaolan berteriak keras. Pergi. Sosok tanpa emosi itu melanjutkan. Kenapa kamu pergi? Han Xiaolan bertanya. Pergi, atau kalian akan mati. Suara hampa datang lagi, dan tiba-tiba, beberapa mayat jatuh dari tebing. Tuan Raja Naga, bisakah aku melihatmu? Teriak Tu Zeng ke arah langit. Pergi atau akan mati. Suara hampa berlanjut. Rekam suaranya. Han Xiaolan berbisik kepada Tu Zengdao. Jangan main-main. Suara hampa terus bergema di lembah. Ketika Han Xiaolan mendengar kata-kata ini, tubuhnya menyusut secara naluriah, dan dia bisa mendengar suara sekecil itu. Apakah dia dewa? Kenapa? Agar dia juga bisa mendengarkan suaranya, dia tidak terlalu dekat dengan kita. Kata Tu Zeng dengan sedikit emosi. Tuan Raja Naga, apakah Anda butuh bantuan? Han Xiaolan berteriak lagi. Tidak perlu, pergi. Suara hampa mengulangi kata-kata untuk pergi secara mekanis. Mendengar suara ini, Han Xiaolan dan Tu Zeng saling memandang, melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Lihat. Mata Han Xiaolan sangat tajam, dia tiba-tiba melihat seseorang melompat ringan di tebing, melompat ke sisi lain tebing, melompat bola-balik, menuju puncak tebing. Ya Tuhan, apakah itu Tuan Raja Naga? Melihat ini, Tu Zeng terkejut lagi, apakah dewa bisa berjalan dan melompat di tebing seperti itu? Cepat, ambil gambar. Han Xiaolan buru-buru menarik Tu Zeng, dan berkata dengan tergesa-gesa. Dia dengan cepat bereaksi, mengambil kamera, dan mengambil beberapa gambar berturut-turut dari orang-orang yang melompat ke tebing. Suara mendesing. Terdengar suara angin kencang, dan seberkas cahaya biru tua melesat keluar. Ledakan. Cahaya biru tua menghantam kamera di tangan Tu Zeng dengan sangat presisi, menghancurkan kamera, dan peralatan fotografi Tu Zeng jatuh ke tanah. Pergilah. Suara hampa terus berdatangan, namun sosok yang melompat di atas tebing telah menghilang, dan suara itu masih datang. Bagaimana? Kamu mendapatkannya? Han Xiaolan bergegas. Ini, aku juga tidak tahu. Tu Zeng sedikit malu. Pergi, atau aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena jika kamu terus bergerak maju, meskipun kamu tidak mati di tanganku, kamu akan mati di tangan mereka. Suara hampa itu terdengar lagi, tapi kali ini kata-katanya lebih banyak. Hus. Ada beberapa semburan angin lagi, dan lusinan pedang katana Dongli menembus udara, semuanya menusuk di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Melihat ini, keduanya tertegun. Nona Xiaolan, dia mengusir kita, apa yang harus kita lakukan? Tu Zeng bertanya lagi. Kalau begitu ayo pergi, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak pergi? Kameranya rusak, paksakan, mungkin akan menimbulkan masalah baginya, ayo pergi. Han Xiaolan menoleh dan melirik tebing dan langit, dan berkata dengan enggan. Ya, sepertinya kita sedikit kacau. Tu Zeng menggaruk kepalanya, lalu berkata. Pergi, ayo kita keluar sekarang. Setelah Han Xiaolan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tu Zeng juga mengikuti setelah mendengar kata-kata itu, dan akhirnya berjalan kembali. Tu Zeng diam-diam menghela nafas lega. Sungguh lelucon, tempat ini terlalu berdarah, dia merasa jika dia terus bergerak maju, dia tidak tahan. Jika dia tidak tahan, pikirannya akan runtuh, dan dia mungkin menjadi gila di masa depan. Setelah hanya mengambil 2 langkah, Han Xiaolan berhenti lagi, dia berbalik, melihat dalam-dalam ke tebing yang sangat tinggi, dan tiba-tiba berlutut, kepalanya tertanam dalam di tanah. Melihat ini, Tu Zeng juga berlutut, mengikuti teladan Han Xiaolan, dan jatuh ke tanah. Upacara berlutut ini adalah etiket tertinggi dalam budaya tradisional Daxia, mengungkapkan ketundukan, kepercayaan, rasa hormat, dan kekaguman. Setelah berlutut beberapa saat,
Han Xiaolan akhirnya berdiri. Ayo pergi, kita hanya manusia biasa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Han Xiaolan menghela nafas sedikit. Nona Xiaolan, di dunia ini, benar-benar ada master terkemuka. Mereka tidak berani merekam seperti ini di TV. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan pernah percaya dalam hidup saya bahwa seseorang dapat melompat naik tebing dari panggung jenderal. Mengikuti di belakang Han Xiaolan, Tu Zeng kembali menjadi sangat emosional. Keduanya berjalan keluar dan kembali, yang jauh lebih mudah daripada masuk ke dalam, butuh waktu sekitar 10 menit, dan mereka sudah menempuh jarak yang jauh. Berjalan seperti ini, Han Xiaolan akhirnya berhenti. Apakah semua benda yang difoto itu masih ada? Han Xiaolan berbalik dan bertanya. Hanya saja kameranya rusak, dan semuanya harus tetap ada. Lagi pula, kartu memorinya tidak mudah rusak. Tu Zeng sedikit positif. Biarkan keluar dan lihat, bisakah kamu mengeluarkannya? Ketika Han Xiaolan mendengar kata-kata itu, matanya berbinar dan dia bertanya. Biarkan aku mencoba. Tu Zeng mengotak-atik peralatannya, sedikit mengernyit. Han Xiaolan berjalan, menonton Tu Zeng beroperasi, dia menantikannya. Halaman bermain menyala sebentar, lalu muncul layar. Bisa. Melihat ini, keduanya berteriak hampir bersamaan. Cepat, mari kita lihat apakah kamu bisa memotret Tuan Raja Naga. Han Xiaolan berkata dengan sedikit bersemangat. Aku akan melihatnya. Namun, aku tidak bisa melihatnya cukup. Bahkan jika aku bisa menangkapnya, aku tidak bisa melihat penampilannya karena jaraknya terlalu jauh. Saat itu, aku belum mengatur fokus. Jika saya menyesuaikan fokus dengan baik, saya mungkin bisa menangkapnya. Tu Zeng bergumam pada dirinya sendiri, tapi dia masih mengikuti apa yang dikatakan Han Xiaolan. Tidak lama kemudian, beberapa foto terakhir muncul. Ini hanya beberapa gambar, tapi tidak jelas. Yang paling jelas adalah yang ini. Kata Tu Zeng lagi. Apa ini? Han Xiaolan tertegun. Kenapa dia berlumuran darah merah? Apakah semua darah ini ada di tubuhnya? Tu Zeng tertegun sejenak, dia tidak bisa melihat dengan jelas, di satu sisi, itu terlalu jauh, dan di sisi lain, itu karena terlalu banyak darah di tubuh orang ini, dan darahnya hampir menutupi seluruh tubuhnya. Lihat saja. Terlalu menakutkan. Dia masih hidup. Menghadapi pengepungan begitu banyak orang, dia masih hidup. Han Xiaolan cukup kaget dan otentik. Apakah ini Jenderal Raja Naga terkuat di Dacia kita? Ada desas-desus bahwa dia memenggal kepala 10 makhluk tertinggi dongkol sendirian, seperti deskripsi di novel. Awalnya aku tidak percaya, tapi sekarang aku percaya itu. Ternyata rumor itu, semua itu benar. Tu Zeng memegang kamera, tangannya sedikit gemetar, dan suaranya sedikit bersemangat. Dengan begitu banyak darah di tubuhnya, berapa banyak pencuri dan bandit Dongli yang dia bunuh untuk membuat dirinya seperti ini? Han Xiaolan cukup emosional. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.